Ya, ratusan warga Benda Baru Pamulang, Kota Tangerang Selatan menggelar aksi demonstrasi di depan SMA Negeri 3 Tangsel. Aksi dipicu protes terhadap sistem penerimaan peserta didik baru jalur domisili. Mereka menilai proses SPMB jalur domisili tidak adil dan merugikan warga sekitar sekolah. Dengan membawa spanduk, poster, dan orasi, ratusan warga Benda Baru berkumpul di depan gedung SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Mereka menuntut transparansi dan keadilan dalam seleksi SPMB jalur domisili yang dinilai tidak memihak kepada siswa yang tinggal di dekat area sekolah. Perwakilan warga menilai banyak siswa yang berdomisili hanya 7-50 meter dari sekolah namun tidak lolos seleksi, sementara peserta dari wilayah lain justru diterima. Warga meminta pihak sekolah dan pemerintah Provinsi Banten, khususnya Dinas Pendidikan, untuk mengkaji ulang sistem penilaian zonasi pada jalur domisili. Warga masih bingung. Kalau menurut warga dari kami Wong Pitu itu peraturannya ini tumpang tindih. Tumpang tindih yaitu antara domisili sama nilai. Jadi tuntutan kami warga Wong Pitu mengharapkan anak-anak kami tetap bisa sekolah di sini, Pak. Bukan 100 meter lagi, 7 meter belakang sekolahan, khususnya RW 12, Pak, gitu. Ya, bahkan yang namanya Pak Ridwan ini, Pak RT Haji Ridwan RW 10 itu jaraknya paling 50 meter, Pak. Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Aan Sri Analiyah, menegaskan proses SPMB telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Pergub Banten. Dan itu adalah haknya mereka untuk melakukan demonstrasi, untuk menuntut kepada pihak sekolah agar putra-putrinya yang belum terakomodir itu agar diterima di sekolah. Namun saya tidak bisa membuat keputusan karena semuanya keputusannya dari pimpinan, yaitu baik Dindik, mungkin juga dari Pak Gubernur sebagai pembuat pergubnya, membuat kebijakan seperti itu. Pihak sekolah berjanji akan menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah Provinsi Banten untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Aksi berlangsung damai dan warga membubarkan diri secara tertib setelah penyampaian aspirasi selesai. Hakin Najili, Jawa Post TV, Tangerang, Banten. Ya, BMKG memperingati cuaca ekstrim di wilayah Nusa Tenggara Timur. Angin kencang berpotensi gelombang tinggi menyebabkan banyak nelayan tidak melaut. Forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang, Nanik Trisnawati menjelaskan, angin kencang yang melanda sebagian NTT ini terjadi karena letak geografis NTT yang berada di antara dua benua dan dua samudra yang menyebabkan tekanan antara dua muson angin, yaitu angin muson timur dan angin muson barat. Pertemuan kedua angin muson ini menyebabkan angin kencang yang sangat dirasakan hampir sebagian wilayah di Nusa Tenggara Timur. Ia juga menambahkan, wilayah-wilayah yang terdampak angin kencang antara lain Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Timur, Pulau Sumba, dan Manggarai Barat. Untuk cuaca yang terjadi sekarang, untuk wilayah NTT sudah memasuki musim kemarau, di mana pada saat musim kemarau ini didominasi oleh angin kencang yang kurang lebih sekitar kecepatannya itu sekitar 25 knot atau kurang lebih 60 km per jam. Di mana angin yang terjadi sekarang ini akibat dari perbedaan tekanan antara wilayah Australia dan juga wilayah Asia yang cukup signifikan, maka terjadinya gesekan yang lumayan besar antara kedua benua tersebut. Nah, sedangkan di mana wilayah secara geografis wilayah NTT itu sangat berdekatan dengan wilayah Australia, sehingga angin kencang cukup dirasakan di wilayah kita, seperti wilayah Pulau Timur, kemudian Pulau Rote, Sabu, Sumba, dan juga wilayah Manggarai Barat, di mana wilayah tersebut adalah wilayah sebelah selatan yang sangat berdekatan dengan wilayah Australia dan juga merupakan sekitar daerah pinggiran laut ya.
kencang yang melanda sebagian Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, mempengaruhi hasil tangkapan nelayan di pinggiran Kota Kupang. Sepri mengatakan, saat ini hasil tangkapan nelayan menjadi menurun. Sebelum cuaca memburuk, para nelayan sudah terlebih dahulu mengumpulkan hasil tangkapan untuk disimpan dan dijual kembali. Sekarang keadaan ini belum ada, belum melaut. Yang sekarang angin ini yang dapat, yang sudah sebelum angin mereka sudah di laut. Ya, makanya keadaan dapat yang masuk ini minus karena Angin kencang yang melanda sebagian wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, berpotensi gelombang tinggi. Cuaca ekstrim menyebabkan nelayan di pinggiran laut tidak bisa menangkap ikan dan menyebabkan penghasilan bagi nelayan menurun. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan.